Selamat siang sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya akan menunjukkan rumput biovitas yang usianya sekitar 2 bulan atau lebih tepatnya sekitar 67 hari dari penanaman ya. Bisa lihat usia 2 bulan itu udah lumayan cukup tinggi. Nanti kita akan coba ukur seberapa tinggi sih pas waktu di usia 67 hari untuk si rumput biovitas ini. Dan sahabat rumah GWF, kita akan membandingkan juga rumput biovitas yang di bawah naungan. Sebenarnya si rumput biovitas ini kan kalau di yang sebelah sana itu bisa dilihat nanti, itu artinya kan yang baru ditanam yang bawah itu dia ternaungi ataupun secara penyinaran sinar matahari yang masuk sangat kurang, artinya itu nanti dia akan menghambat pertumbuhan. Dan saya akan menunjukkannya ya untuk usia biovitas yang 2 bulan yang berada di bawah naungan. Nah sahabat rumah GWF, kita akan coba ukur dulu untuk si rumput biovitas ini. Pak Bos, 256. Untuk tinggi ini kita rata-ratakan ya, ambillah 240 cm untuk rata-rata tinggi rumput biovitas ini. Berarti udah 2 meter lebih, ada yang 2,5 meter. Barusan kan kita ukur 256, tapi kita ambil rata-rata 240 cm, 2,40 meter. Lumayan cukup tinggi. Karena alasan saya menyebut ataupun mengakui rumput yang terbaik untuk saat ini rumput biovitas, yang pertama cepat pertumbuhannya. Saya bandingkan, saya kan sering saya sampaikan, saya punya 10 jenis bibit rumput ya, sekitar segitu. Andaikan sahabat rumah GWF mau pesan berbagai macam jenis bibit rumput, insya Allah kita ada. Dan membandingkan dari berbagai macam jenis rumput tersebut, saya lebih terpesona dengan rumput biovitas. Memang secara tekstur daun biovitas, pakcong, gama umami, biogres, napier Taiwan itu hampir sama saja, dari pertumbuhannya pun hampir sama saja. Tapi menurut saya itu kalau benar-benar ditelaah, saya lebih dominan dan memilih biovitas ya, karena secara protein kasarnya juga kan cukup tinggi. Jelas secara penelitiannya BB Biogen itu bahwa si rumput biovitas ini protein kasarnya nyampe 18%. Untuk daun, sebenarnya untuk tekstur daun ini menurut saya cukup lembut dan bisa disamakan lah dengan pakcong ataupun yang sejenisnya, itu hampir mirip-mirip saja. Sebenarnya perlu diketahui juga nih sahabat rumah GWF, untuk daun itu tergantung juga dari masa pemanenan. Kalau pemanennya dia lebih tua, dia itu akan lebih mengeras. Kalau misalkan pemanennya dengan usia standar, katakan 50 hari, 45 hari, itu dia masih lembut. Si batangnya pun belum terlalu keras. Makanya bisa gak ini untuk domba tanpa dicacah? Ya bisa. Untuk kambing tanpa dicacah? Ya bisa. Contohnya saya sendiri ini kan beternak domba juga, dan tanpa mesin cacah. Bahkan saya punya mesin cacah malah dijual. Lebih senang dengan gaya konsep metode tradisional. Nah, kalau misalkan seumpama produktivitas, ini dia unggul, apalagi di musim kemarau. Nah, saya terpesonanya itu di musim kemarau. Menurut saya itu ada bedanya. Rumput biovitas dibandingkan dengan jenis rumput lainnya itu ada bedanya juga. Itu rumput biovitas. Jadi bukan mengada-ngada, karena memang saya banyak menanam jenis rumput ya. Oke sahabat rumah GWF, kita akan melihat secara
apa namanya, lebih dekat lagi. Kalau misalkan dari pemupukan kita menggunakan pupuk kohe, kotoran hewan domba, karena banyak banget kohe domba saya, akhirnya ya kita manfaatkan lagi. Nah begitulah, kita beternak domba itu memanfaatkan apa yang ada, pokoknya biar muter terus, kita tuh harus sering memanfaatkan apa yang ada. Oke, kita akan lihat yang satunya lagi di bawah naungan. Yang saya maksud di bawah naungan itu yang biovitas yang ini ya, sobat rumah GWF. Jadi kan ceritanya ya, sebelumnya di sini tuh biovitas yang udah tinggi, misalkan ini udah tinggi banget, karena memang untuk bibit itu kan pencahayaannya dia kurang, sehingga si pertumbuhannya pun terhambat. Itu dia di bawah naungan. Jadi kalau misalkan cek orang Sunda mah hieum, itu kurang bagus, tumbuh ya tetap tumbuh. Kalau misalkan kata Indonesia nama, di bawah naungan lah, rimbun. Nah itu dia tumbuh tapi tetap kurang maksimal. Tingginya pun saya coba ukur juga ini tingginya. Ini Pak Bos, tingginya 180 cm. Artinya berbeda cukup jauh. Kalau menurut saya, ini saya cek yang paling tinggi ya, ini bisa dirata-ratakan 170 atau 160 sentian untuk yang di bawah naungan, dan secara batang pun dia lebih kecil. Nah makanya saya sampaikan ini berlaku untuk berbagai macam jenis rumput lainnya. Kalau di bawah naungan dia kurang oke. Tapi ada yang lebih agak lumayan cukup kuat, yaitu masih dari produk PB Biogen, itu rumput Biograss. Menurut saya Biograss itu dia lebih gimana ya, walaupun dia agak di bawah naungan ya agak lumayan. Nah kita akan lihat secara lebih dekatnya. Nah sahabat rumah GWF, ini yang apa ya, bukan tertutup sebenarnya, cuman dia ini kan kita sengaja nih udah dipanen. Kalau misalkan nggak dipanen si rumput biovitas yang ini, karena sudah lumayan cukup tinggi, jadi menghambat ke pertumbuhan yang satu baris ini, satu bedengan. Jadi dia apa ya, menghalangi cahaya yang masuk, sehingga pertumbuhannya kurang bagus. Si batangnya pun dia lebih kecil. Nah walaupun dipupuk, walaupun si gulmanya dibersihkan, tapi kalau misalkan dia ternaungi ataupun di bawah naungan, tetap pertumbuhan kurang maksimal. Berbeda dengan yang satunya lagi, itu udah mantap lah Pak Bos. Nah ini kan kita untuk bibit. Jadi kalau misalkan bibit ini kita sangat ready, karena ya saya tanam rumput itu dikhususkan untuk bibit ya Pak Bos. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Inilah rumput biovitas yang usianya sekitar 2 bulan dari awal penanaman. Terima kasih.